Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari bapaknya dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu perjalanan yang dilakukannya. Hingga ketika kami sampai di Baidah, atau tempat peristirahatan pasukan, aku kehilangan kalungku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mencarinya sementara mereka tidak berada dekat air. Orang-orang lalu datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, seraya berkata, tidakkah kamu perhatikan apa yang telah diperbuat oleh Aisyah? Dia telah membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang tertahan dari melanjutkan perjalanan padahal mereka tidak sedang berada dekat air dan mereka juga tidak memiliki air. Lalu Abu Bakar datang sedangkan saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kepalanya di pahaku. Abu Bakar lalu memarahiku dan mengatakan sebagaimana yang dikehendaki Allah untuk Abu Bakar mengatakannya. Ia menusuk lambungku, dan tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak karena rasa sakit kecuali karena keberadaan Rasulullah yang di pahaku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun di waktu subuh dalam keadaan tidak memiliki air. Allah Ta'ala kemudian menurunkan ayat tayamum, maka orang-orang pun bertayamum. Usaid bin Al-Hutler lalu berkata, tidaklah Aisyah kecuali awal dari keberkahan keluarga kamu wahai Abu Bakar. Aisyah berkata, kemudian unta yang aku tunggangi berdiri yang ternyata kami temukan kalungku berada di bawahnya. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 322. Telah mengabarkan kepada kami Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada orang sebelumku. Aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sejauh 1 bulan perjalanan, dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci. Maka di mana saja salah seorang dari umatku mendapati waktu sholat hendaklah ia sholat, dihalalkan untukku harta rampasan perang yang tidak pernah dihalalkan untuk orang sebelumku, aku diberikan hak syafaat, dan para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 323. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah bahwa ia meminjam kalung kepada Asma lalu hilang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk mencarinya hingga kalung itu pun ditemukan. Lalu datanglah waktu sholat sementara mereka tidak memiliki air, namun mereka tetap melaksanakannya. Setelah itu mereka mengadukan peristiwa itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga turunlah ayat tayamum. Usaid bin Al-Hutler lalu berkata kepada Aisyah, semoga Allah membalasmu dengan segala kebaikan. Sungguh demi Allah, tidaklah terjadi suatu peristiwa menimpa Anda yang Anda tidak sukai kecuali Allah menjadikannya untuk Anda dan kaum muslimin sebagai kebaikan. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 324. Terima kasih telah menonton dan memperhatikan hadis yang kami bahas. Semoga isi dari video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Tinggalkan like dan komentar agar syiar agama Islam lebih luas lagi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.